Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu buat kami sampai pada saat ini. Sekarang kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami mengerti dan kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Kegelapan membuat Firaun gila. Tuhan telah menulahi dia dengan darah, katak, nyamuk, lalat, penyakit sampar, hujan es, dan belalang. Tetapi tulah ke-9 menjerumuskan Mesir ke dalam kegelapan total. Selama 3 hari penuh tidak ada seorang pun yang bisa melihat apapun. Hari-hari kegelapan akan menakutkan siapapun. Nah, tetapi kegelapan ini meneror orang Mesir karena mereka menyembah matahari. Orang Mesir menyembah dewa Horus, yaitu dewa matahari terbit. Mereka menyembah Aten, yaitu dewa matahari tengah hari. Dan menyembah Atum, yaitu dewa matahari terbenam. Tetapi dewa tertinggi mereka adalah Amon-Ra. Amon-Ra berkata, "Aku adalah dewa yang agung, muncul dari dirinya sendiri. Dia yang menciptakan namanya, dia yang tidak memiliki lawan di antara para dewa." Orang Mesir menaikkan pujian kepada Amon-Ra sebagai Tuhan yang unik, tidak ada yang lain selain dia. Bagi orang Mesir, matahari yang terbit selamanya tidak akan pernah bisa dihancurkan. Nah, pada tulah ke-9 ini, sebelum Tuhan menghabisi Firaun, Tuhan akan melancarkan serangan langsung ke Amon-Ra. Tujuan Tuhan adalah untuk memuliakan dirinya dengan menghakimi dewa-dewa Mesir. Tuhan sengaja menyimpan dewa yang terbesar ini di akhir. Bagi Tuhan, untuk mengalahkan Amon-Ra tidaklah sulit. Yang harus dilakukan Tuhan hanyalah mematikan cahaya. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Tulah itu datang tanpa pemberitahuan. Dan selama 3 hari yang panjang, negeri yang selalu disinari matahari ini dipadamkan oleh kegelapan yang gelap. Kita hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya hal ini bagi orang Mesir. Ketika Tuhanmu adalah matahari, dan matahari ini dihapuskan, yang tersisa hanyalah kehampaan dan ketakutan. Itu sangat gelap sehingga orang Mesir tidak bisa menerangi rumah mereka sendiri. Di ayat 21 berkata bahwa kegelapan ini dapat diraba. Ini bukan kejadian biasa. Jika ini adalah kejadian biasa, lalu mengapa Firaun begitu terganggu olehnya? Dan mengapa Alkitab tidak mengatakan itu adalah badai debu? Sebaliknya yang ditekankan oleh Alkitab adalah betapa gelapnya itu. Oleh karena itu kita menyimpulkan bahwa kegelapan ini adalah keajaiban supernatural. Tulah kegelapan ini membuktikan kuasa Tuhan atas ciptaan. Tuhan dapat membatalkan atas apa yang telah Dia buat. Tuhan mengeluarkan terang dari kegelapan sehingga membuat terang itu memudar menjadi hitam. Singkatnya, malapetaka ini adalah semacam decreation. Decreation yaitu membatalkan atas apa yang telah Dia buat. Intinya, Tuhan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan juga untuk mencipta. Kegelapan mungkin tidak tampak seperti tulah jika dibandingkan dengan kematian manusia dan ternak. Tetapi makna rohaninya itu tidak akan hilang dari orang Mesir. Saat mereka meraba-raba di sekitar rumah mereka, dilumpuhkan oleh kegelapan, mereka pasti terpana oleh kelumpuhan Amon-Ra ini. Dan Firaun yang dianggap sebagai putra Amon-Ra tidak berdaya sama sekali. Firaun dianggap sebagai keturunan dewa matahari, rakyatnya menaikkan lagu pujian untuk Firaun.
rakyat menyembah Firaun sebagai dewa. Di sekolah pun anak-anak diperintahkan untuk menyembah Firaun. Orang Mesir menganggap semua keagungan dan keabadian berasal dari Firaun. Firaun adalah penerang mereka, penguasa hati mereka. Dan keabadian itu berasal dari Firaun. Kadang-kadang orang Mesir berdoa kepada Firaun. Semua kegiatan ini sangat menyinggung dan menghina kehormatan Allah Tritunggal. Ketika orang Mesir ini mengidentifikasi Firaun sebagai putra dari Amon-Ra, mereka menyembah manusia fana sebagai dewa abadi. Firaun mengklaim sifat dan hak prerogatif yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Penyembahan berhala bukanlah sesuatu yang terjadi di masa lalu saja atau di zaman kuno. Sekarang tidak banyak orang yang memuja matahari, namun penyembahan berhala masih merupakan godaan yang nyata. Segala sesuatu yang kita cintai melebihi Tuhan, itulah penyembahan berhala. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang paling kita sukai? Siapakah dewa tertinggi kita? Pada zaman sekarang, dewa tertinggi kita tampaknya adalah diri kita sendiri. Kita menghormati, mengagumi, dan mencintai diri sendiri lebih daripada siapapun atau apapun. Kita bergantung kepada kemampuan kita sendiri. Kita mencurahkan hampir seluruh perhatian kita untuk membuat rencana kita sendiri, memenuhi kebutuhan kita sendiri, melayani kepentingan kita sendiri, dan memuaskan kesenangan kita sendiri. Ini semua tentang kita. Kita mengidolakan diri kita sendiri. Tidak ada gunanya kita menyembah diri sendiri. Jika kita percaya pada diri sendiri, pada akhirnya kita akan kecewa. Apa yang diri kita dapat lakukan ketika kita menghadapi penyakit mematikan? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi kehancuran finansial? Ketika keluarga kita berantakan, apa yang akan kita lakukan ketika kita meninggal dan berdiri di hadapan Allah untuk penghakiman? Diri kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Cepat atau lambat, Tuhan akan menghancurkan setiap jejak terakhir dari rasa percaya diri kita untuk membuktikan bahwa Tuhan adalah Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana pemahaman Anda tentang kekuasaan Allah yang perkasa? Apakah hal tersebut membuat Anda merasa takut atau malah memberi Anda ketenangan dan kepercayaan? Apa yang dapat Anda pelajari dari tindakan dan perbuatan Allah yang perkasa di masa lalu, seperti dalam cerita Alkitab? Bagaimana Anda dapat mengalami kehadiran Allah yang perkasa dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Anda harus takut atau bersikap hormat dalam menyikapi Allah yang perkasa? Bagaimana Anda dapat menunjukkan rasa syukur dan penghormatan kepada Allah yang perkasa, mengingat kebesaran dan kekuasaannya yang luar biasa? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau memperlihatkan dirimu sebagai Allah yang perkasa. Seharusnya kami tidak takut dengan segala kejadian yang ada di depan mata kami. Berikanlah kami iman untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu dan menaruh harapan kami kepadamu. Bapa di surga, kuatkanlah iman kami di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.